Hanggar menuju ke Mil. Yes, gue di sini ngelihat ataupun tadi sempat kita mau lanjutin lagi untuk Aura Esports, gue benar-benar tertarik banget tiga rasanya posisinya dia dulu di ini ya di Onyx, dia raser sampai pada akhirnya dia untuk pindah ke support. Betul. Jadi memang kalau bisa dibilang Aura Esports ini purenya empat pemain ini raser semua. Adalah raser semua raser ya. semua. Betul sekali. Jadi kita bakal saksikan gimana pertandingan yang sudah berlangsung di match pertama ini. Kita sudah lihat ada beberapa tim yang mengambil compound masing-masing, sementara di pick sendiri ada 2 tim yang cukup berdekatan, bahkan 3 udah ada opening fire juga di sana dari tim 8 atau The Prime ya. Yes. Ini gue rasa untuk match pertama ini lebih ya oke lah, lu mau coba buat kontes di awal-awal, gue rasa nggak apa-apa sih, nggak masalah karena memang ketika lu udah ngamanin 5 poin ya, 5 poin itu kan sama dengan 100 poin gitu. Kalau lu udah bisa ngantongin 100 poin di awal pun itu gue rasa udah oke. Dan itu juga salah satu bisa ngebuat mental lu pun untuk match-match selanjutnya bisa matang juga, bisa nge-up ya. Bisa nge-up juga. Dan kita saksikan di sini ada battle gas dengan Rooster, Lynch X, Koje 87 dan juga ada Jans ditambah gorengan 5.000. Nah, ini juga gorengan menarik. 5.000 juga. Ini Ya. juga menarik. Kira-kira siapakah gorengan 5.000? Nah, untuk itu. kalian yang tahu bisa langsung komen di kolom komentar, kasih tahu viewersnya yang lain. Dan jangan lupa buat para survivors, gue mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa buat hit that like button, share this video and subscribe to this channel. Yes. Karena kita bakal selalu ada turnamen-turnamen Free Fire di channel FF Esports Pasi ID tentunya. Nah, itulah dia karena banyak banget ya. Maksud gua ini jadwal untuk Turnamen. turnamen di Free Fire banyak banget, padat banget. Wah. Ini pun maksud gua mereka pun dengan ikut Korea Combat dan gua rasa juga habis dari sini mereka pun masih banyak jadwal-jadwal yang menurut gua mereka manfaatin dengan maksimal. Mereka juga mau menunjukkan bahwa gue bisa bersaing di scene e-sport gitu. Gue nggak mau kalah sama tim-tim yang udah lebih dulu di hire sama tim e-sport sendiri. Betul. Dan buat yang ada di sini juga, sementara gue mau ngasih tahu bahwa di Royal Combat sendiri banyak banget. Sementara itu kita beralih sebentar. Yes. Ada APM yang sudah berhasil mendapatkan 1 orang knockdownnya di sana. Bakal langsung di NK, bakal langsung di commit. Bakal bergerak ke arah kanan dulu, melakukan regroup tentunya NSC comeback sambil memantau pergerakan dari lawannya. Udah ada tembakan ke arah Guns di depan sana. Valdo udah maju ke depan, gak punya glue wall. Kurang respect di sini, bisa berbahaya buat Valdo, tapi bener-bener open di depan. Apa yang berhasil mendapatkan Guns? Udah terkena lagi 1 orang di sana, dimana Vals bakal langsung mencoba merevive temannya tapi nggak bisa. Tersisa sendiri di sini, sudah cukup terjebak, ditembakin dan aku boy harus cukup puas di posisi 11 dipulangkan oleh NSC comeback. Oke, tapi kita bakal lihat di point view Bullseye sudah ada 1 tim lagi dari Red Bull Rebellion yang bakal langsung coba nembakin ke arah Apem. Yes, sudah terkena down Apem di sana, nggak bisa diselamatkan karena cukup open nampaknya. Sementara Mr. Home dengan senjata barunya AWM di sana udah sangat sekarat. Akmal bakal dipukul mundur di sini. Red Bull Rebellion gak ngasih nafas buat lolos dari genggamannya. Sementara Akmal sudah cukup sekarat, bakal langsung ditembakin oleh Zay. Sudah dikunci pergerakannya dari kiri dan kanan. NSC hanya bisa dipukul mundur ke arah Katulistiwa menurut gua. Yes, gua rasa kalau untuk tim NSC comeback lebih baik Akmal menjadi satu pemain yang bisa ngebait teman-temannya untuk bisa back off terlebih dahulu karena 2 pemain dari NSC sendiri itu udah cukup nggak kerender ya sama tim dari Red Bull sendiri. Sudah tidak terlihat. Udah tidak terlihat juga dan ini satu kesempatan juga ketika memang satu pemain dari NSC comeback sendiri itu udah keculik dan itu pun menjadi salah satu advantage juga kalau misalkan Red Bull sendiri bakal ditabrak sama NSC kalau emang NSC sendiri terlalu greedy. Betul, dan ke lain sisi kita bakal ngeliat gimana battle gas tadi yang berhasil mendapatkan 1 player dari secret player di sana. Oke, kita lihat di manakah mereka bertarung. Area Sentosa kayaknya. Daerah Sentosa mungkin. Bener banget dan tempat juga tadi gue mau notice untuk Akuboy sendiri tadi ngelawan tim NSC comeback 1 pemain dari Akuboy cukup jauh ya, dia coba untuk nge-looting di daerah Bullseye sendiri sampai pada akhirnya ke notice sama NSC comeback, keculik dan posisinya pun untuk Akuboy sendiri juga dia satu-satu gitu. Maksudnya satu kayak misalkan dia keculik pertama yang tadi si Akuboynya sendiri sampai pada akhirnya teman-temannya pun juga terlalu fokus untuk nge-revive. Gue rasa kalau misalkan satu pemainnya sendiri udah terkena down, udah bakal langsung di end ya, gue rasa lu nggak usah perlu
ribet untuk kayak maksain buat nge-revive sih. Terlalu memaksakan Iya, ya terlalu intinya. maksaan. Karena memang pergerakan dari tim musuhnya juga cukup agresif. Tadi sebenarnya masih bisa. Oh, di lane sisi ternyata Betelgeuse bermain dengan hanya 3 orang nih. Di lane sisi juga ada The Prime Reborn. Oke. Yes, sudah bakal langsung coba ambil satu tower, kita lihat sudah langsung ditembakin saja oleh tim satu. Dimana dari KZL sudah bakal langsung coba regroup kembali untuk kedua temannya yang sudah lebih dulu menempati satu tower di sekitaran dari Clock Tower dan juga Factory ya. Ya, sementara itu udah ada tembak-tembakan lagi antara tim Secret Player dengan Aura. Nih, bos dari NSC Comeback ada spark granat. Flashbang. Hampir aja terkena knockdown di sana, terbutakan, ngumpet dulu. Valdo berhasil mendapatkan Jojo di sana. Sementara Aura nih, bos bener-bener terbutakan ya. Yes, cukup lama banget flashbangnya. Dan gue rasa memang satu flashbang itu gue rasa ada satu titik yang dimana bener-bener itu tuh durasi buat ngebuta itu lama banget. Oke, Aura nih bos berhasil knockdown menyisakan 2 orang dari tim NSC Comeback. Gak bisa menurut gua untuk memaksa melakukan revive. Yes, bener banget. Lebih baik untuk langsung coba pukul mundur next vehicle. Oke, di sini Akmal cukup berani kayaknya bakal langsung coba ke arah Aura ini bos. Cover yang cukup baik dari Valdo di sana. Jojo harus terknockdown untuk yang kedua kalinya. Masih bisa survive di sini. Aura nih bos berhasil mendapatkan reviving dari seorang Akmal. Yes, bener banget dan emang dari posisinya nih udah open field banget dan ada danger zone. Danger zone juga, hati-hati. Ini gue rasa terkena danger zone di sana. Untung cuman sebelahnya. Kalau dua-duanya kena, ini Valdo udah sulit banget. Betul. Sementara itu udah ada yang mendapatkan satu knockdownnya lagi. Masih bisa di revive berganti-gantian ya. Yes, bener banget. Ini cukup panjang dan di sisi lain, di sisi kirinya tuh ada tim nomor 11 yang coba terus melakukan rotasi dengan vehicle tapi belum bisa untuk mendapatkan notice ya dengan 2 tim yang sedang bertarung di antara Mars Electric dan juga Factory. Yes, sementara Fori dan kawan-kawan masih bakal coba untuk defense di satu tempat. Ada Jojo yang menggunakan setelan yang cukup familiar buat gua di sana. Oke, bener banget. Gini udah topi-topi capingnya ya. Yes. Topi-topi caping sekarang lagi banyak banget orang make. Gua rasa pun juga gua main di ranked banyak banget pakai setelan kayak begitu. Gua nggak tahu kenapa ada hal yang menurut gua emang topi caping ini lagi hype bis kalau lagi hype ya. Lagi hype ya. Oke, dan kita ada di sini 3 pemain dari masing-masing tim. Ada tim dari NSC Comeback dan juga Secret Player yang masih coba untuk terus memantau. Ini gue rasa untuk Aura nih bos, gue rasa ini juga nggak terlalu begitu untung banget untuk tim dari NSC Comeback karena di Factory sendiri udah ada Red Bullion dan gue rasa ini momen yang tepat banget untuk NSC ataupun Valdo lebih baik untuk ngamanin satu tempat yang menurut gua nggak terlihat. Gua rasa pun juga Valdo udah dalam satu garasi juga cukup cukup safe gitu kan. Iya, di lain sisi juga dari Akmal udah ngelihat bahwa di dalam Factory sudah ada satu tim yang mengamankan compoundnya ya. Kan udah langsung tembak aja Akmal. Oke, dari siapa tuh? Ziko ya. Ziko berhasil mendapatkan satu knockdownnya atas Akmal, langsung di end begitu aja. Ya, bener banget dan kita lihat sini zona pertamanya aja sudah benar-benar numpuk di arah sentral. Dan sini Aura nih bos sudah bakal nggak bisa bertahan lagi. Ada tim 6 yang datang di sana dengan vehicle-nya sedikit lagi nyaris banget terkena ya tabrakan dari tim nomor 6. Oke, ada tembakan juga dari NSC Comeback ke arah musuhnya di sana. Udah menghancurkan mobilnya. Bener-bener Aura nih bos di sini kesulitan ya. Iya, Aura nih bos masih di tengah-tengah nih bos ya kan. Masih coba untuk bertahan karena melakukan front shoot tapi ternyata justru sudah langsung terpick off oleh Simple Shop yang udah langsung nempatin garasi Factory. Ya, dimana DGAK berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Masih lengkap 4 orang, cukup baik menurut gue di sini. Yes, benar banget. Sementara ada Red Bull Rebellion yang bakal berbagi compound dengan tim DG. Simple Shop. Simple Shop ya. Simple Shop sendiri masih coba untuk terus mengamankan vehicle dan menjadi satu tempat juga untuk Simple Shop bisa bertahan karena gue rasa pun juga ini dari Simple Shop sendiri juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan rush ke arah Red Bullin karena Red Bullin sendiri gue rasa juga masih belum mungkin ternotis satu posisi dan gue rasa ini udah jadi satu pattern juga untuk Red Bullion bisa
ngelihat beberapa vision ataupun angle shoot yang bisa didapetin untuk ke arah Simple Shop. Berhasil mendapatkan Cikio dengan M14-nya di sana. Ada Cikio. tembakan ke arah depan, masih bisa survive nampaknya. Sementara Mr. Home berhasil mendapatkan Aura Pew dengan AWM-nya di sana. Yes. Bakal coba untuk berputar dan Mr. Home mendapatkan Kavela lagi. 2 poin eliminasi harusnya sudah dikantongi kalau memang tidak bisa di-revive tentunya. Sementara itu teman-temannya bakal coba untuk bergerak maju ke depan menjaga teman-temannya dari bahaya ya. Sementara Cikio masih bisa hidup ternyata. Yes, karena masih juga menerima beberapa damage dari VSS yang gua rasa juga harus berhati-hati. Cikio pun juga di depannya sudah ada satu tim dari Simple Shop. Ini juga dari UAV-nya juga iseng banget. Udah langsung nge-notice tim-tim yang ada di Factory. Dan gue rasa ini juga dari tim-timnya Cikio sendiri atau squad 45 masih bertahan untuk full pemain ya. Dan gue rasa ini juga momen yang tepat banget kalau misalkan emang mau nabrakin tim dari Simple Shop. Tapi Red Bull sendiri juga nggak mau diem gitu, karena juga pastinya bakal melakukan third party juga. Ya, harus cukup sabar di sini, saling berpindah tempat. Gua rasa adalah hal yang cukup bijak dari masing-masing tim. Coba melakukan rotasi lagi, sementara Secret Player sendiri nggak bisa bergerak kemana-mana karena memang kondisinya mereka di satu tower. Yes. Cukup sulit harusnya. Kalaupun berpindah ke arah Mars Electric pun juga Mars Electric sudah hampir setengahnya termakan zona. Yes. Jadi sebenarnya menjadi pusat untuk bisa dijadikan satu kompon untuk bisa lebih defensif lagi. Dan gue rasa visionnya pun juga untuk Red Bullion juga udah bagus banget. Tinggal menunggu momen tepat aja ketika Simple Shop melakukan satu engagement ke arah Red Bullion. Gue rasa Ziko-nya kalau nggak sadar ini bisa jadi satu ancaman juga buat Red Bullion. Dari Z sendiri sama teman-temannya cukup jauh. Kalau misalkan Red Bullion sendiri posisinya jaraknya itu hampir 100 meter ya, gue rasa ini satu keuntungan juga bagi Simple Shop. Tapi gue rasa juga dari tim 10 dari Secret Player juga pastinya bakalan memanfaatkan momen untuk bisa masuk ke dalam garasi ya. Ya, atau ke zona selanjutnya. Dimana zona udah mulai bergerak juga di sini, kita udah bisa ngelihat gimana Aura Pew, Deadly dan kawan-kawan udah mencoba menahan di daerah tower dan juga daerah clock tower tentunya. Benar. Dan gue penasaran di sini dengan satu karakter yang baru di Free Fire, Clue. Gue rasa itu karakter yang bisa, gue rasa bisa berfungsi sih, karena ketika melakukan rotasi pun itu sama kayak UAV. Ya. Kalau UAV sendiri kan dia ada satu lingkaran yang menurut gue dia ngasih satu posisi, tapi itu titiknya tuh lama, merahnya lama. Kalau untuk Clue sendiri dia kayak kedip-kedip gitu. Ya, cepet ya. Cepet gitu. Dan gue rasa untuk melakukan rotasi kayak lebih enak gitu untuk pakai Clue. Tapi gue rasa juga untuk masalah Clue sendiri ada ininya juga, kelemahannya juga ketika musuhnya coba menahan satu posisi di kompon itu, dia jongkok ataupun ngepron nggak bakal kedeteksi. Bukan kalau ngepron aja, kalau jongkok kayak masih ketahuan deh. Jongkok enggak. Oh, jongkok nggak Jongkok ketahuan. udah enggak. Jongkok nggak ketahuan. Jongkok sama pron itu nggak bakal ketahuan karena. Jadi menurut lu masih lebih efektif mana antara Moko dan juga Clue? Gua sih masih milih untuk Moko sih. Masih Moko ya? Moko, tapi emang untuk Clue sendiri gua masih bisa bilang itu 50-50. Oke, sudah ada satu F79 dari Mr. Home, dari Orion Cans di sana. Bakal langsung coba di revive kah di sana, masih bisa karena ada satu pop up glue juga yang bakal langsung dikeluarkan oleh tim Orion, di mana Unrimi bakal langsung coba nge-backup dari jauh untuk tembakan ke arah Red Bullion dengan M14-nya. Masih coba di cover Unrimi di sini. Yes. Sementara Racing udah tembakin ke arah depan, karena hit yang lumayan sakit di sana. Benar banget, Unrimi pun juga bakal kesulitan untuk masuk ataupun nge-regroup kepada teman-temannya karena udah dijaga ketat oleh Red Bullion. Dan Nest comeback sudah langsung saja dipulangkan di posisi ke-10. Yes, sementara Orion Pang di sini, gue mau ngingetin juga buat Royal Combat sendiri ini terbuka untuk semua orang yang ingin bermain. Benar. Melalui fase-fase qualifier sampai ke grand final. Di satu sisi juga memang tim komunitas yang lolos dari sini tentunya bakal mendapatkan mata dari tim-tim e-sport ya. Nah itu makanya kenapa ada hashtag mulai dari sini. Iya. Mulai dari sini emang ini salah satu jalan terbuka yang cukup besar menurut gue untuk tim-tim komunitas bisa menunjukkan konsistensinya dalam bermain di turnamen-turnamen major. Dan gue rasa pun juga banyak banget peluang-peluang tim e-sport untuk bisa mencari satu pemain untuk bisa diambil ya. Yes. Sementara itu Mr. Home dan kawan-kawan masih coba melakukan defense di tempatnya masing-masing. Oke, masih coba untuk terus melakukan satu pengawasan, di mana satu
shot dari Unrimi berhasil langsung mengenai critical damage para Red Bullion. Dan langsung ada duel di sana, ada shotgun double barrel di mana Zay di sana udah kena juga dari atas Unrimi. Good play banget di sana. Zico bakal langsung coba lempar satu frag grenade, dua sekaligus. Unrimi berhati-hati, udah langsung coba di-secure saja oleh Zico. Masih coba untuk bisa mendapatkan perlindungan dua pemain dari Orion. Langsung aja dirasa shotgun double barrelnya, tapi sayang banget. langsung dibalas Satunya mana ya? Satunya lagi dari Red Bullion. Masih coba untuk mempertahankan placement pointnya. Zona pun sudah bergerak. Kita lihat Calvin sudah langsung tersungkur kembali, di mana Mr. Home juga harus menyusul, menyisakan seorang Z. Z pun sudah langsung terkunci, coba memutar cukup jauh ke arah luar zona, nggak mau memberikan 1 poin pun untuk tim dari Orion. Iya, sementara Aura di sana Reizi berhasil mendapatkan poin eliminasinya, Amek berhasil mendapatkan Limzi tentunya. Yes, bener banget. Kavela dengan sniper barunya. Coba langsung keker karena TP, The Prime. Masih coba untuk memantau dari kejauhan di arah tower. Ini posisinya dari Aura Esports udah enak banget si Kavela sama satu lagi Piu. Oke, Piu pun juga langsung terpick off. Iya, oke. Sementara itu kita bakal saksikan di mana Deadly udah coba bertahan di depan. 4 poin eliminasi sudah didapatkan di sana. Yes. Dan dari Ribon ya, masih berada di satu obstacle permanen di arah vehicle yang sudah dihancurkan. Oke, di sana Deadly sudah bakal langsung mendapatkan 1 pemain tersisa dari Secret Player. Ya, sementara dari Kavela dan juga Piu sudah menahan di tengah-tengah zona, berhasil mendapatkan tempatnya. Yes, bener banget, ini nyayur banget sih. Kalau dari harusnya nyayur banget ini. Oke, di sini Oscar kalau langsung coba menuju ini dan berhasil langsung memfinishing satu tim dari. Sementara zona udah mulai bergerak lagi. Cikio udah ditembakin di depan sana. Amek berhasil mendapatkan knockdown-nya dan Piu juga. Aura board dipulangkan di posisi keempat. Aura berhasil mendapatkan 7 poin eliminasinya di sini. Sementara itu udah ada 3 orang yang langsung regrout ke arah depan. Simple Shop dihajar dari sebelah kiri dan kanan. Cukup kesulitan nampaknya di sini. Amek berhasil mendapatkan race di depan sana. Amek bakal ditugaskan menjadi solo man di depan, menjaga pergerakan dari sebelah kiri dan kanan. Sementara itu Piu masih bisa di revive oleh seorang Deadly di sana. Amek udah bakal langsung di end begitu aja. Kavela berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Sementara Simple Shop tersisa 1 orang di sini, bakal melakukan healing dulu sambil melakukan revive tentunya. Yes, 3 tim tersisa dengan 8 pemain yang masih hidup, dimana Aka bakal langsung coba firing ke arah depan. Sudah terlihat juga 1 pemain dari TP yang masih hidup, masih survive, tapi sudah bakal langsung coba beradu di luar zona. Ya, bakal coba untuk moving. Sementara itu udah ditembakin squad 45. Dieliminasi oleh tim Aura di sini. Sementara itu ada 1 patahan yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh Simple Shop di sini. Aura bakal coba langsung dihajar. Udah ada pop out global di depan. Deadly bakal langsung masuk ke depan, tapi langsung terknockdown begitu aja. Ada cover dari AK, harus terknockdown Kavela di sana. Tersisa 1 orang dan Aura Esports dipulangkan ke lobby by Simple Shop. 7 poin eliminasi dan buya di game pertama. Congratulations for Simple Shop. Yes, Simple Shop bener-bener ya, walaupun benar-benar bermain simple dan taktis dan pasten.